Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk di hari ke-8 bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita harus senantiasa senang dan berbahagia. Kita harus yakin dan ingat bahwa Ramadan adalah anugerah yang terindah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad, yang di dalamnya terdapat berbagai kebaikan yang terkumpul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya umatku tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan, maka sungguh mereka akan berandai-andai semua bulan di satu tahun itu akan dijadikan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita bahwa di dalam bulan Ramadan terdapat banyak sekali kebaikan. Ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa dikabulkan, dosa-dosa terampuni, dan bahkan surga merindukan orang-orang yang berpuasa. Oleh sebab itu, wahai sahabat Ramadan, kesempatan yang besar ini jangan sampai kita sia-siakan. Kita harus menebar kebaikan, memperbanyak ibadah, semangat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan kali ini. Sahabat Ramadan yang berbahagia, untuk menambah kesemangatan kita dalam beribadah di bulan Ramadan, maka kita harus tahu bahwa orang yang berpuasa dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Puasa orang awam ini hanya sekedar menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa secara zahir. Namun mereka masih saja berbuat maksiat, membicarakan aib orang lain, melakukan kesalahan-kesalahan, sampai kesalahan-kesalahan yang fatal. Mereka meninggalkan sholat 5 waktu walaupun dalam keadaan berpuasa. Tingkatan yang ini adalah tingkatan yang paling rendah, yang masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubba shaimin falaisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atos." Banyak sekali orang yang berpuasa, namun mereka tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus. Puasanya orang-orang ini tidak hanya menahan puasa dari lapar dan dahaga saja, tidak hanya menahan puasa dari hal-hal yang membatalkan saja, namun anggota tubuhnya diajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya digunakan untuk melihat yang baik, telinganya digunakan untuk mendengarkan yang baik, lisannya digunakan untuk berbicara yang baik. Mereka sering-sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca Al-Qur'an, sehingga mereka dikategorikan sebagai orang-orang yang berpuasa dalam kategori khusus. Kemudian ketika mereka terbujuk untuk melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ingat dan mengatakan dalam hatinya, "Inni shaimun, inni shaimun." Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Orang yang dalam tingkatan ini masuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfath wala yajhal, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun, inni shaimun." Bahwasannya puasa adalah benteng diri dan jiwa. Maka apabila salah satu dari kalian berpuasa,
maka janganlah berbuat perbuatan yang keji dan janganlah melakukan perbuatan yang bodoh. Maka apabila ada orang lain yang mencederai kamu atau membicarakan jelek terhadap kamu, maka ucapkanlah inni shaimun, inni shaimun. Perkataan ini bukan menunjukkan bahwa saya sombong, saya telah melakukan berpuasa. Namun perkataan ini mengingatkan kita bahwa kalau kita sedang berpuasa, maka jangan sampai kita terbujuk melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Tingkatan yang ketiga, saumu khawasil khawas, puasanya orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau puasanya orang yang istimewa. Puasa ini bukan hanya sekedar melakukan perbuatan-perbuatan baik saja, namun lebih dari itu, hatinya digerakkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah berpaling darinya. Tingkatan ini sering dilakukan oleh kalangan para nabi, orang-orang yang solih, wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para ahli sufi. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketiga tingkatan itu adalah tingkatan menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Tingkatan ini bukan berarti membedakan, mengkotak-kotakkan atau membandingkan iman seseorang. Namun ketika kita mengetahui ketiga tingkatan ini, maka kita tahu posisi kita berada di mana. Ketika posisi kita berada di paling yang rendah, maka kita harus meningkatkannya di yang lebih atasnya lagi, yaitu di tingkatan ketiga. Syukur-syukur kita bisa meningkatkan di paling yang atas, sehingga ibadah kita di bulan Ramadan ini tidak sia-sia. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah, itulah tiga tingkatan orang yang berpuasa menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Tiga tingkatan tersebut tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan atau mengkotak-kotakkan iman seseorang. Namun dengan tiga tingkatan itu, kita bisa berintrospeksi diri bahwa kita sebagai insan yang mukmin di bulan Ramadan harus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam bulan Ramadan kali ini kita dapat menjadi orang yang baik, orang yang semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masuk dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kalian, menurunkan barokah bagi kita semua, sehingga di bulan Ramadan kali ini kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.